Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS yang materi pengetahuan kuantitatif. Nah, mungkin sebagian dari Anda atau banyak dari Anda yang bingung ingin belajar materi pengetahuan kuantitatif itu dari mana. Nah, saya sarankan Anda bisa latihan soal-soal dari kitab numerik. Nah, di kitab numerik ini itu terdiri dari banyak sekali soal, yaitu ada 20 bab dan tiap bab itu kira-kira lebih dari 10 soal tiap babnya. Nah, kitab numerik ini saya dapatkan dari teman saya, yang mana kata teman saya itu dapat dari Twitter. Nah, katanya sudah tersebar banyak di Twitter. Ya, mungkin pengguna Twitter juga sudah tahu apa itu kitab numerik ya. Nah, kitab numerik ini dari Aco, ini logonya yang saya temukan di footer atau di bagian bawah kitab numerik itu. Nah, untuk selengkapnya Anda bisa lihat kitab numerik di link yang saya letakkan di deskripsi untuk lihat selengkapnya. Ya, langsung saja kita menuju bab 1 atau bab pertama. Di sini saya bagi 3 part. Ya, kali ini untuk part pertama kita akan membahas 5 soal dari bab 1. Bab 1 itu apa? Di sini bab 1 itu metode substitusi. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian ini. Ya, metode substitusi, mengerjakan soal numerik dengan metode substitusi. Untuk beberapa tipe soal, kita dapat dengan mudah menentukan jawaban dengan cara mensubstitusi variabel tanpa mengetahui teori sebelumnya. Nah, oke. Oh iya, sebelumnya saya ingin katakan bahwa TPS itu tuh terdiri dari pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, lalu ada pemahaman baca dan menulis. Nah, di sini itu PK itu diberi waktu 35 menit, kemudian PU diberi waktu 35 menit, kemudian PPU itu 20 menit, kemudian ini 20 menit kalau nggak salah. Mbak, ini total 40 100. Oh ya, mungkin ini 25 ya. Oh iya, agak lupa saya. Nah, ini tuh terdiri dari 20 soal, 20 soal, 20 soal, dan 20 soal. Nah, kita kan lagi bahas PK tuh, yaitu 35 menit untuk 20 soal. Sehingga itu kalau dihitung satu, ini soal, ini waktu, dihitung per soalnya itu satu soal kita butuh satu soal PK ya. Kita butuh, kalau dihitung ini berarti 1,75 menit atau 1 menit 0,75 berarti 45 detik atau 105 detik. Nah, di sini setelah ini kan kita akan bahas soal tuh. Jadi setelah ini silahkan setelah muncul soal Anda coba mengerjakannya dalam 150 detik. Ya, oke. Ya, silahkan dicoba. Oke, langsung saya bahas di sini. Nah, ingat tadi kita bahas apa? Metode substitusi. Di sini apabila n bilangan genap, tentukan mana yang merupakan bilangan bulat ganjil. Nah, kita kalau sudah dibilang n genap itu kan kita bisa ambil n sama dengan 2 ya. Terserah kan ya kan.
yang penting genap. Nah, kalau kita coba N sama dengan 2, maka ini 4. Kalau kita substitusi jadi 2 kuadrat itu 4. Kemudian kita substitusi ini 2 plus 1 per 2 itu 1,5. Enggak mungkin kan, yang dimintakan ganjil. Ini genap, ini koma, itu bukan ganjil ya. Nah, kemudian yang C, kalau kita substitusi yang C itu min 2 kali 2, N-nya kan kita misal substitusi 2, min 4, itu jadi min 8. Ini genap. Jadi ini juga tidak mungkin. Oke. Kemudian yang D itu 2 kali N yang kita substitusi 2 kuadrat min 3 sama dengan 8 min 3 itu 5. Ganjil. Oke, ini bisa benar ya. Kemudian kita cek yang E. Yang E kalau kita substitusi N sama dengan 2 itu berarti 2 kuadrat plus 2. Jadi akar 6. Nah, ini kan bukan ganjil, bukan genap. Jadi salah. Oke, berarti kan kita udah dapat yang 2N kuadrat min 3 itu yang benar, yang bisa ganjil, yang nilainya ganjil itu kan cuma D ya, berarti jawabannya D. Nah, itu contoh metode substitusi. Jadi kita pilih sembarang nilai N, yang penting kita memenuhi ini, terus kita dapatkan hasilnya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silahkan 105 detik. Ya, mari kita bahas. Di sini apabila N bilangan bulat, nah terserah ya, mana yang tidak bisa merupakan bilangan bulat. Oke, karena ini N bilangan bulat terserah, kan biasanya kalau biar mudah kan kita coba N sama dengan 0, ya kan, bulat dan mudah dihitungnya. Oke, kita coba yang A. Kalau kita substitusi 0 min 2 per 2, itu kan min 2 per 2 berarti min 1. Min 1 bulat apa enggak? Bulat kan? Berarti ini mungkin bulat. Jadi jawabannya bukan yang ini ya. Karena yang ditanya yang tidak bisa bilangan bulat. Padahal yang A bisa bilangan bulat. Oke, kita coba ini. Akar N berarti akar 0. Akar 0 itu berapa? 0 ya. Berarti ini bulat. Padahal yang diminta yang tidak bisa bulat. Berarti yang B itu enggak bisa bulat. Yang B itu tidak bisa bulat ya. Pokoknya yang B bisa bulat ya. Oke, kita lanjut yang C. Yang C coba kita substitusi 2 per N-nya berapa? 0. 0 per 1 itu berarti 2 per 1 yaitu 2. 2 itu apa? Bulat kan? Jadi tidak mungkin jawabannya C. Nah, kemudian yang D. Yang D kita coba substitusi akar N kuadrat 0 kuadrat plus 3 berarti jadi akar 3. Nah, ini tidak bulat, berarti kemungkinan D itu benar. Tapi coba kita cek yang E. Yang E itu akar 1 per 0 kuadrat plus 2 itu akar 1 per 2, berarti ini juga tidak bulat. Nah, jadi yang kemungkinan jawabannya itu D atau E. Nah, coba kita ambil lagi tuh. Coba kita ambil yang N sama dengan 1, kita substitusi yang D. Yang D kalau kita substitusi yang N sama dengan 1 berarti D itu akar 1 kuadrat plus 3, jadi akar 4. Nah, ini tuh 2 dan 2 itu bulat, berarti D bukan jawabannya ya. Jadi D itu bukan jawabannya. Jadi yang tidak bisa bulat itu yang E, karena kita sudah nemu A itu bisa bulat, B bisa bulat, C juga bisa bulat yaitu 2, kemudian D juga bisa bulat yaitu 2. Nah, sampai sini paham? Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, silahkan coba selama 105 detik. Oke, mari kita bahas. Di sini perhatikan, X kurang dari Y kurang dari Z dan X plus Y plus Z sama dengan 6. Padahal X, Y, Z itu bilangan bulat positif. Nilai Z adalah, nah kalau lihat bilangan bulat positif, nah coba aja kita ambil yang mulai yang dari kecil. Bilangan bulat positif terkecil kan 1. Nah, kemudian kita coba yang lebih dari 2, terus 3.
Nah, padahal kalau kita coba ini 1 tambah 2 tambah 3, X tambah Y tambah Z itu 6, benar kan? Berarti Z-nya itu 3. Nah, di sini mudah kan metode substitusi. Oke, kita bahas soal berikutnya, yaitu soal keempat. Silahkan Anda coba 105 detik. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini sisa pembagian bilangan bulat positif M oleh N, jadi M dibagi N itu sisanya R. Nah, berapa sisa pembagian 2M oleh N? Oke, kita mulai dari bilangan yang kecil dulu. Karena ini ada 3 bilangan, mungkin kita bisa mulai M itu 3 dibagi oleh N. Misal N-nya yang lebih kecil dari 3, 2 ya. Ya, Pak. Kalau 3 dibagi 2 itu hasilnya 1 sisa 1 kan. 3 dibagi 2. Karena 3 tuh sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Nah, ini sisanya 1. Jadi ini M, ini N, ini R. Nah, kemudian berapa sisa 2M oleh N, 2N? Berarti kita cari sisa 2M itu 6, 2M. Terus 2N itu berapa? 4. Nah, kalau 6 dibagi 4 itu sisanya berapa? Kalau 6 dibagi 4 itu 6/4 itu 1 sisa 2, ya kan? 6 dibagi 4 itu hasilnya 1 sisa 2, karena 6 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2, ini sisanya ya. Nah, 2 itu apa? Coba kita lihat. Kalau A itu R itu padahal 1. Padahal harusnya jawabannya 2, berarti nggak mungkin kan? Nah, kemudian yang B 2R berarti 2R kan sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Nah, ini mungkin aja benar, mungkin benar. Nah, kemudian yang C 2N itu berapa? N itu 2, berarti 2N itu kan 4. Padahal jawabannya kan 2, berarti tidak mungkin. Kemudian yang D M min NR, M min NR. M itu berapa? Kita misalkan tadi 3, N-nya 2, R-nya 1. Itu hasilnya berapa? 1. Nah, padahal jawabannya 2, berarti ini enggak mungkin. Nah, kemudian yang E itu 2 M min NR. Padahal M min NR itu 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini bisa aja benar. Ya kan? Kemudian kita coba bilangan lain biar kita coba substitusi bilangan lain biar kita nemu jawaban yang benar, B atau E. Oke, kita misal ambil setelah 3 mungkin kita ambil yang ganjil itu 5. Kemudian N kita ambil M sama dengan 5, terus N sama dengan 3. Berarti R berapa? 5 dibagi 3 itu berapa sih? 2 ya. 5 dibagi 3 itu hasilnya 1 sisa 2. Karena 5 sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. Ini sisanya. Nah, kemudian yang ditanya itu 2M, berarti 10 dibagi 2N dibagi 6. 10 bagi 6 itu 4. Nah, 4 itu 2R. 2R benar. Ini masih benar. Kemudian cek yang E. Yang E itu 2 dikali M min NR. Padahal M-nya itu 5, N-nya itu 3 dikali 2. Berarti ini 5 min 6 min 1, berarti min 2. Salah kan? Karena sisanya itu harusnya kan 4. Ini malah min 2. Nah, sehingga ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Ya kan? Ini metode substitusi. Nah, sebenarnya tuh saya punya cara lagi dengan konsep. Kalau dengan konsep berarti kan ini kan kalau M dibagi N itu hasilnya R, berarti bisa kita buat jadi M itu sama dengan N dikali sesuatu, misal A ya, N dikali A ditambah R, ya kan? M bagi N sama dengan R. Nah, karena ini yang ditanya 2M dibagi oleh 2N,
Jadi kalau ini kita kali 2 kan jadinya 2M sama dengan 2N A plus 2R. Nah sebenarnya ini kan sama aja, kita bisa buat 2M dibagi 2N itu hasilnya sisanya 2R. Nah sebenarnya itu juga bisa, tapi kalau kita tidak tahu konsep juga dengan metode substitusi kita tuh bisa terbantu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Silahkan kerjakan sama 105 titik. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini apabila 1 kurang dari P kurang dari 3, mana pernyataan yang benar? Nah, di sini kan kita bebas memilih P. Nah, coba yang diantara 1 sampai 3 itu, yang diantara 1 sama 3 kita ambil P sama dengan 2. Pertama, kita substitusi P sama dengan 2. Berarti kalau kita substitusi, kan ini apa yang kita bandingkan P kuadrat sama 2P ya. Jadi kalau kita substitusi 2 kuadrat kali 2P, ya P nya kan 2, berarti 4. Berarti sama dengan kan, 4 sama 4 itu kan sama dengan, berarti yang nomor 2 benar, ya kan. Nah kita gimana kita cari yang lebih kurang dari sama lebih dari, apakah ada? Nah di sini perhatikan, nggak ada ketentuan P itu bulat, jadi sebenarnya kita bisa ambil P itu setengah, ya kan, karena kok setengah, sorry 3/2, karena 3/2 itu kan 1/2. Nah 1/2 itu antara 1 sama 3 masih boleh kan. Nah sekarang kita bandingkan P kuadrat sama 2P nya. Nah kalau kita bandingkan, ini 3/2 dikuadratin sama 2 kali 3/2. Di sini kita dapatkan 3, di sini 9/4. 9/4 tuh berapa? 2,25 ya. Jadi ini kan 2, sekian. Nah berarti kan ini kurang dari, berarti yang kurang dari ini benar, ini juga benar. Oke, berarti 1 dan 2 benar. Nah apakah 3 benar? Coba kita ambil yang lain, yang antara 2 sama 3 itu berapa? 2,5 atau 5/2. Nah kalau kita coba substitusi 5/2 dari ini, kita substitusi ke perbandingannya, kalau 5/2 dikuadratin sama 2 kali 5/2. Nah ini kan hasilnya 5, ini hasilnya 25/4. 25/4 itu 6,25 kan, berarti ini lebih dari 6, lebih dari 5. Nah berarti yang ini juga bisa benar atau mungkin benar. Jadi jawabannya tuh 1, 2, dan 3. Nah ini cara metode substitusi. Nah sebenarnya kalau kita punya konsepnya tuh gini. Oke. Nah berarti kan di sini kan 1 lebih dari, kurang dari P kurang dari 3. Nah artinya P itu kan positif. Berarti kalau ini kita punya P kuadrat kurang dari 2P, itu tuh kita bisa bagi P dan tandanya nggak berubah karena P positif. Jadi kita bagi P kurang dari 2. Apakah mungkin P kurang dari 2? Mungkin aja, karena di sini ada batasnya. Kalau kita buat batasnya gini, masih termasuk dalam ini kan, kalau P kurang dari 2. Nah kemudian untuk yang P kuadrat dengan 2P itu kita bagi P jadi P sama dengan 2. Nah P sama dengan 2 itu masih masuk dalam sini, ya kan. Nah kemudian yang lagi itu P kuadrat lebih dari 2P, itu berarti kalau bagi P lebih dari 2. Nah P lebih dari 2 itu masih mungkin, ya kan, mungkin benar kan, karena P lebih dari 2 bisa aja 2P3, 2 kurang dari P kurang dari 3. Nah ini saja mungkin. Nah sehingga jawabannya Tapi sebenarnya kalau kita tidak tahu konsep, kita pakai metode substitusi pun kita bisa mengerjakannya. Nah sampai di sini sudah 5 soal yang kita bahas di kitab numerik bab 1 ya. Semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan silahkan tonton video-video yang ada di channel saya, atau silahkan tunggu part 2 nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.